ada yang mati. Dan lukanya nggak pernah hilang. Dan mereka mati karena dua hal. Mereka meninggal karena dua hal. Satu berita muncul. Ternyata ditangkap salah satu perusuh aksi provokasi. Itu pegang. Saya dengan segala resiko saya bicara kayak gini. Pegang identitas tentara. Dan sudah dikatakan hoax oleh Puspen TNI. Itu yang mau saya tanyakan. Siapa yang harus kita percaya? Polisi atau TNI? Balik lagi pertanyaannya. Jadi polisi salah tangkap. Ya bukan salah tangkap, benar yang ditangkap kan ada, oh ya ada orang ditangkap, ya benar. Karena dibilang dalam berita itu adalah polisi menangkap perusuh yang memprovokasi massa, ternyata punya kartu tentara, gitu Pak. Provokasi massa, kartu tentara. Jadi siapa yang salah gini? Saya nggak tahu. Karena pada akhirnya yang jadi korban siapa? Masyarakat lagi, yang dituduh adik-adik mahasiswa lagi. Identify problemnya tuh bukan kausalitas dari situ. Ya kenapa anggota DPR merespon seperti itu? Kenapa aparat represif? Kenapa kebijakan publik seperti ini? Kenapa ketika daya beli sedang menurun, orang-orang sulit mencari pekerjaan, anggota DPR harus naik tunjangan? Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Oke, selamat malam semuanya. Ya. Selamat malam Mas Aiman, selamat malam Bapak-bapak sekalian. Sebelum saya lebih lanjut, Mas. Oke. Afan Kurniawan, Andika Lutfi, Sarinawati, Abai, Saiful Akbar, Rusdam Ardiansyah, Reza Sandi, Iko Julian Junior, dan Sumari. 9 orang korban meninggal dari sejak peristiwa 25 Agustus sampai hari ini, Bapak Ibu semua. Berdasarkan tema yang mau kita bahas sekarang, dalang. Kita bisa membicarakan banyak nama soal dalang nantinya. Dan seumur hidup, nama-nama itu tidak akan bisa kita lupakan. Tapi hari berganti hari, orang sudah tidak ingat lagi siapa yang meninggal. Orang tidak ingat lagi luka apa yang ditimbulkan. Dan orang bahkan mungkin tidak peduli lagi dengan keluarga-keluarga yang bersedih saat ini, teman-teman. Bapak Ibu semua. 9 itu sangat banyak, sangat-sangat banyak. Dan semakin bertambah numbernya, maka semakin mudah untuk dilupakan. Karena udah jadi statistik. Dan ini nyawa. Lukanya seumur hidup. Artinya apa? Artinya sebelum ke teori siapa dalang dan lain sebagainya, saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu semua, ada yang mati. Ada yang mati. Dan lukanya nggak pernah hilang. Dan mereka mati karena dua hal. Mereka meninggal karena dua hal. Satu, aparat. Kedua, masa gelap. Satu, kita bicara soal aparat. Apa yang terjadi misalnya di Bandung tadi malam? Mungkin Bapak Ibu semua tahu. Rombongan patroli keamanan TNI Polri dilempar molotov. Yang dibilang di statement itu kelompok anarko, bukan mahasiswa. Terus mereka berlindung manjat pagar secara paksa ke Unisba dan Unpas. Nah, ya kan? Oke, mereka diserang duluan. Mereka serang balik. Mungkin memang kelompok perusuh memang harus diamankan dan lain sebagainya. Tapi mereka kabur ke kampus. Apakah bisa dikejar? Mungkin. Tapi satu hal yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Menembakkan gas air mata di lingkungan kampus. Sumari, 60 tahun, meninggal karena gas air mata. Ya itu tindakan pengamanan perlu dilakukan. Tapi tindakan menembak gas air mata di mana masih ada dosen di situ, masih ada pekerja di situ, ada posko medis di situ, ada mahasiswa di situ, apakah bisa dibenarkan? Ini salah satu bentuk nih. Kita nggak mau, kita kasih benefit of the doubt. Kita ngomong objeknya. Dan seharusnya ini yang jadi perhatian masyarakat gitu, bahwa ada sesuatu yang harus dievaluasi. Ada dibilang ini urusan angin. Berdasarkan data dan statistik yang saya pelajari, di jam 00 WIB sampai 02.30 WIB, kecepatan angin di kota Bandung itu 2-3 knot. Dan arah angin ke southwest. Sedangkan posisi Unisba itu ada di
Timur Utara. Yang mana, supaya teman-teman ingat, peluru dari gas air mata di Indonesia, kalau kita pakai data LPSE-nya Polri, kita cari tahu nih pengadaannya. Itu peluru yang dipakai diameter harusnya 38, tapi beberapa itu 45 sampai 44. Yang mana partikulan dari sebuah gas air mata itu terlalu berat untuk ditembak angin yang rendah. Jadi kalau alasannya angin, tentu sulit dibuktikan secara fisika. Nah, ditambah lagi ada bukti video yang nunjukin memang gas air mata masuk ke dalam kampus. Ini salah satu bentuk nih. Bentuk, oh ada nih, sebelum kita ngomong dalang lah. Sebelum kita ngomong dalang, ada yang di depan mata yang emang harus kita pikirin. Yang emang harus kita tindak. Setelah kita ngomong kayak gitu, kedua, masa gelap. Dan di sini mungkin ada Bapak Ibu, Bapak Ibu, yang pernah bekerja di kepolisian, atau sedang bekerja di kepolisian, atau TNI, atau di BIN. Saya ingin bertanya juga satu hal. Kita tahu aksi di Tunenggangi itu dari zaman Mas Bud bahkan atau sebelumnya itu pasti ada, selalu pasti ada. Dan satu hal yang sangat-sangat membuat kita bertanya-tanya, satu berita muncul, ternyata ditangkap salah satu perusuh aksi provokasi itu pegang, saya dengan segala resiko saya bicara kayak gini, pegang identitas tentara. Dan sudah dikatakan hoax oleh Puspen TNI. Itu yang mau saya tanyakan. Siapa yang harus kita percaya? Polisi atau TNI? TNI bilang hoax, polisi. Sedangkan itu kelihatan ditangkap polisi. Dan mungkin bisa dijawab Bapak Ibu semua. Siapa yang harus kita percaya? Polisi, berita yang polisi nangkap, TNI bilang, Puspen TNI bilang hoax. Nah, artinya apa? Artinya mengidentifikasi perusuh pun itu bisa siapapun. Benar-benar bisa siapapun. Kita nggak usah ngomong soal teori asing, mafia segala macam. Ada loh yang benar-benar harus diberesin sekarang. Kalau pemerintah itu berjalan dengan baik, pemerintah itu berjalan dengan sesuai harapan masyarakat. Kita nggak perlu takut dengan ancaman-ancaman seperti ini. Tapi masalahnya adalah respon dari pemerintah. Bagaimana kita bisa menemukan solusi yang tepat kalau identifikasinya selalu keliru? Yang dianggap masalah adalah kausalitas. Bukan penyebab kenapa semua ini terjadi. Ya, saya harus tanyakan ini, Bung Ferry. Kalau seandainya hal seperti ini, saya ingin menanyakan, Anda tidak mempercayai bahwa ketika ada unjuk rasa, maka bisa siapapun menunggangi? Iya. Saya percaya itu bisa terjadi. Tapi Anda tidak percaya dalam konteks ini dilakukan oleh pihak asing misalnya? Kalau kita bicara silogisme, bukan berarti tidak bisa. Ya semua pihak bisa. Tapi semua kemungkinan bisa. Semua kemungkinan bisa. Tapi kalau pemerintahnya berjalan dengan baik, ini semua nggak akan terjadi. Identify problemnya itu bukan kausalitas dari situ. Ya kenapa anggota DPR merespon seperti itu? Kenapa aparat represif? Kenapa kebijakan publik seperti ini? Kenapa ketika daya beli sedang menurun, orang-orang sulit mencari pekerjaan, anggota DPR harus naik tunjangan? Kenapa bukan itu yang dibahas gitu loh? Kenapa yang dibahas selalu adik-adik mahasiswa ini? Kenapa selalu dibilang, oh ini aksi terorisme, maka penjahatnya bukan kami, Pak. Penjahatnya bukan kami. Emang kita nggak mau hidup tenang, hidup damai? Banyak orang yang mau kerja. Betul, saya sepakat dengan Anda, bahwa makanya di awal tadi saya katakan, ini bukan soal unjuk rasa. Unjuk rasa nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Titik gitu ya. Yang masalah adalah aksi massa yang brutal. Yang kita yakin itu bukan dari pengunjuk rasa. Itu yang kita bahas hari ini. Oke. Siapa mereka? Itu kan pertanyaannya. Supaya ini kemudian tidak terulang kembali dan bisa diidentifikasi. Kalau kita bertanya siapa mereka, makanya balik lagi. Ketika kita melihat semua, ini masalah nih. Kita ngelihat elephant in the room-nya dulu nih. Sebelum kita ngomong teori, tentu kita udah bosan dengan semua teori konspirasi dan semua cocok logi yang ada kan. Setuju nggak teman-teman? Kita melihat fakta di lapangan dulu nih. Makanya ketika kita berpikir dengan benar, berpikir dengan teknokratik, berpikir dengan akademik, tentu identify the problem dulu, baru ketemu solusi. Jangan langsung jump to conclusion. Oke. Identify problem ini. Nah sekarang kita tarik tanggal 25. Itu kan gampang. Sekarang BIN udah punya semua toolsnya. Sekarang pemerintah punya semua toolsnya. Untuk mencari tahu dari mana sumber api ini mulai, segitu gampangnya. Sebenarnya. Kalau memang diniatkan. Kalau memang butuh bantuan ya kita lakukan. Kita bantu untuk cari tahu. Oke. Iya kan? Ada. Okay. Tapi apakah benar diniatkan untuk mencari tahu? We never know.
Iya. Jangan terus berpikir ini serangan eksternal. Siapa tahu dari internal. Baik, artinya Anda menyimpulkan bahwa kalau seandainya ini mau dibongkar, gampang kok. Gampang. Oke, silakan. Ya, pertama kita tentu prihatin ya. Ada masyarakat yang jadi korban, kemudian juga kemarin juga kita sedih juga. Ada juga kejadian di mana-mana, kemudian bahkan ada juga rumah yang dijarah ya. Dan tentu memang ini akan menjadi peringatan buat kita berintrospeksi di dalam hal bagaimana peristiwa seperti ini terjadi. Tapi yang pasti kalau kita lihat ya. Tadi ada dua saya Bang, yang harus dijawab mungkin. Yang pertama soal gas air mata, karena harus dijawab juga. Bahwa tidak ada angin yang kemudian mengarah ke sana, lalu kemudian dikatakan demikian. Dan tidak boleh kemudian gas air mata ditembakkan ke kampus. Ya, dan izin pertanyaan paling mandatori yang saya pengen benar jawab. Siapa yang harus kita percaya? TNI bilang hoax, tapi itu ditangkap polisi. Yang soal itu juga. Dan yang ketiga soal kalau mau dibongkar semua gampang. Tiga hal itu. Pertama adalah kalau kita melihat prosedur kepolisian. Saya bicara secara umum, tetapi memang inilah yang dilakukan oleh kepolisian selama ini. Ketika misalnya ada kejadian, ada aksi massa, ada tindakan anarkis, maka polisi punya kewajiban untuk mengamankan wilayah itu. Termasuk misalnya di kampus. Iya, saya kira di berbagai tempat misalnya. Tapi termasuk di kampus maksudnya. Saya kira memang harus bijak juga, polisinya harus bijak. Di dalam hal ini kalau kita lihat adalah nggak, kita sepakati dulu, termasuk di kampus ketika itu melemparkan gas air mata, nggak ada masalah, selama itu untuk pengamanan. Kalau kita lihat itu, kita lihat dulu. Saya tidak tahu persis apakah memang di kampus atau tidak ya. Tetapi memang tentu polisi juga punya kewajiban untuk memperhatikan situasi. Ya, artinya tidak sembarangan juga itu gas air mata dilakukan. Pertama, kalau misalnya kita melihat ada tindakan anarkis, maka polisi punya kewajiban untuk memperingatkan. Termasuk misalnya menyampaikan kepada masyarakat, kami kepolisian bahwasanya tolong jangan melakukan tindakan anarkis, tolong melakukan tertib dan sebagainya ya. Dan itu kewajiban polisi. Ketika itu misalnya tidak ditanggapi, kemudian terjadi ada pembakaran, terjadi ada pengerusakan. Kemudian terjadi penjarahan. Di kampus misalnya, masa polisi nggak bisa masuk gitu kan? Saya kira ya itu. Yang pertama, misalnya bagaimana boleh nggak polisi ke sana? Yang jadi masalah adalah sangat situasional kadang. Ya. Kalau terlihat secara umum adalah kadang-kadang memang ada demo, kemudian yang jadi masalah memang mahasiswa datang ke kampusnya untuk berlindung. Tetapi memang sekali lagi adalah polisi tetap punya kewajiban untuk melakukan pendekatan persuasif. Dimanapun, karena itu kewajiban dari pengamanan polisian. Yang tadi yang dua soal kartu tadi. Kartu apa itu? Ditemukan tadi. Jadi polisi menangkap salah satu aktor yang tersebar di sosial media ya. Salah satu aktor perusuh, salah satu dalam kelompok perusuh itu adalah Intel TNI. Nah, direspon Puspom TNI hoax. Pertanyaan saya, masyarakat harus percaya polisi atau TNI? Nah ini kita perlu melakukan, padahal mungkin karena ini saya bilang nanti iya belum tentu juga ya. Saya kira karena kita tidak lihat ya. 2013 silakan. Mungkin Pak Soleman. Ya, makasih. Saya sudah melihat itu bahwa di situ ditulis memang kartu anggotanya itu Bais TNI. Nah, kalau Bais TNI membawa kartu anggota dengan jelas, itu memang dia suka berjalan-jalan ke tempat begitu untuk mencari data. Kalau dia ikut operasional, tidak mungkin dia bawa kartu yang jelas seperti begitu. Sudah pasti semua palsu yang dibawa. Terlalu. Lah yang nggak mungkin. Saya nggak mau dikasih begitu. Kalau kamu ketangkap, kasih tahu saya tentara. Kenapa? Ya dia wajib untuk tahu apa situasi yang sedang terjadi saat ini. Itu wajib. Berarti tentara masuk di dalam kelompok perusuh itu, Pak? Bukan kelompok perusuh, dia kan ada di mana. Dia tidak tahu mau perusuh mau bukan, yang penting dia hadir di tempat itu. Karena kan polisi bilang ditangkap kelompok perusuh. Terserah mau. Jadi balik lagi, kita percaya polisi atau tentara nih? Enggak, saya bisa jawab soal itu. Karena ada wartawan yang juga kemudian ditangkap yang kemudian dia pas waktu tidak menggunakan pakaian. Tidak menggunakan seragam dinas lah katakan. Jadi begini, kemudian dianggap sebagai perusuh. Kita jangan bilang, apakah semua di antara perusuh itu perusuh? Saya tidak tahu. Nah itu dia, makanya dalam begitu kita lihat dulu faktanya. Itulah saya kasih tahu, seorang intelijen TNI, intelijen terutama, sudah pasti selalu ada di mana-mana. Itu dulu kita pegang.
Lalu apakah dia akan ikut serta atau tidak? Nah, mari kita lihat. Kalau dia membawa kartu anggota dengan jelas, artinya dia bertugas untuk mencari data apa yang sedang terjadi. Kalau dia sedang operasi tidak akan mungkin bawa kartu KTA. Kalau dia memang atau ikut perusuh, sudah pasti dia tidak akan bawa kartu itu. Sudah pasti semua palsu. Jadi tidak mungkin. Jadi kalau dia bilang ya, dan dia tidak lari, pertama dia tidak lari, dia tidak melawan, ditangkap, ya oke. Itu apa? Memberi signal, ya saya memang tentara. Saya memang ada di sini. Tapi saya bukan perusuh, seperti itu. Saya tidak ikut merusuhkan itu. Oke. Nah, yang begini-begini ini memang yang harus hati-hati. Kalau yang ada itu terus dipaksain terus, misalkan sudah kasih tahu ini saya tentara dengan seperti itu, lalu digebuin. Nah, ini bisa teman-teman yang lain bisa ikut marah semua nanti. Nah, ini pelajaran yang bagus. Sudah dikasih tahu saya tentara. Saya punya pistol Six Hour, jelas ditulis di situ. Penugasan. Itu apa? Ya memang untuk memperlihatkan ya intelijen ya tugasnya ada di mana-mana. Kalau intelijen tidak ada ya bukan intelijen namanya. Oke. Mungkin itu. Ya berarti balik lagi pertanyaannya. Jadi polisi salah tangkap? Ya bukan salah tangkap, benar yang ditangkap kan ada. Oh ya ada orang ditangkap. Ya benar. Karena dibilang dalam berita itu adalah polisi menangkap perusuh yang memprovokasi massa. Ternyata punya kartu tentara, gitu Pak. Provokasi massa, kartu tentara. Jadi siapa yang salah gini? Saya nggak tahu. Karena pada akhirnya yang jadi korban siapa? Masyarakat lagi yang dituduh, adik-adik mahasiswa lagi. Justru itu saya bilang, ini pelajaran bagi kita. Bahwa ketika kita menemukan itu dengan situasi saat ini, sosmed yang begitu masif, jangan cepat percaya. Bisa saja itu yang menulis juga di situ langsung dimunculkan dengan si botnet itu, kemana-mana. Tapi itulah saya kasih tahu, kalau intelijen itu di mana dia berada, tidak mungkin dia kalau ada sedang bertugas melaksanakan sesuatu itu dengan identitas yang benar. Tidak mungkin. Itu seluruh dunia, itu bukan hanya Indonesia. Tidak mungkin. Tapi kalau dia sedang ke sana hanya sekedar mencari data, ingin melihat nanti apalagi tentara. Dia masuk ke sana satu saat mungkin ada intelligence exchange dengan polisi, dia ada di antara situ tahu siapa. Dengan harapan itu tadi, kalau ketangkap polisi pun, ini loh, saya betul-betul bukan ikut di sana. Saya adalah anggota TNI, bukan TNI saja, intelijen, bukan intelijen saja, BAIS TNI. Dengan kelengkapan pistol Six Hour. Itu menjelaskan inilah saya betul-betul bertugas. Nah itu, nah ini harus tahu. Jadi jangan begitu muncul kita percaya, oh ya ini ikut tentara ikut perusuh. Lah kalau tentara ikut merusuh ya ndak usah lama-lama kalau seperti itu. Jadi itu, nah makanya sekarang kesempatan saya menjelaskan bahwa keberadaan BAIS TNI di situ itu adalah kewajiban. Kewajiban untuk apa? Nantinya data exchange dengan polisi. Pak, saya nemukan ini, saya nemukan ini. Mungkin nemukan tadi si ibu bilang dari pagi kita tahu. Nah, itu menarik. Ada yang janggal? Iya, tadi kan sudah bilang. Dari pagi sudah tahu di sana. Nah, pasti si tentara ini sudah tahu kalau dari pagi ke sana ada siapa yang... Iya, pertanyaannya tentu kenapa kan, nggak dijaga? Pertanyaannya, bukan sudah dari pagi kita tahu. Sudah pasti kenapa tidak dijaga? Itu pertanyaan. Selama ini tidak pernah ada orang itu mau datang ke pribadi-pribadi. Yang selalu yang dijadikan sasaran itu adalah kantor DPR, kantor polisi. Tapi ke rumah-rumah pribadi kan belum pernah ada. Tetapi yang menarik, kenapa sudah tahu dari pagi ada? Artinya apa di belakang situ? Ada perencanaan. Kalau ada perencanaan, ada yang merancang.